Berita malam ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan yang kembali ramai diperbincangkan. Bukan tentang siswa keracunan atau perundungan, tapi soal insiden penamparan. Insiden ini terjadi di SMA N1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, karena ketahuan merokok, salah satu siswa ditampar oleh kepala sekolah. Hingga akhirnya kepala SMA N1 Cimarga sempat dinonaktifkan sementara dan digantikan PLT. Udah kayak kepala daerah ada PLT-nya. Sementara siswa yang ketahuan merokok juga sempat dapat sanksi teguran oleh guru BK dan orang tua siswa sudah dipanggil dan diberi penjelasan mengenai pelanggaran yang dibuat anaknya. Kabid SMA Disdikbud Banten, Adang Abdurrahman sudah bertemu dengan siswa dan orang tuanya. Mereka mengakui kesalahan yang diperbuat siswa. Saat ini kasus penamparan itu berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Kepala sekolah dan siswa telah melakukan mediasi yang digelar di KP3B Kota Serang. Keduanya saling meminta maaf dan memaafkan. Nah, kalau maaf-maafan gini kan enak liatnya, adem. Ya, semoga siswanya nggak nakal lagi. Kalau siswanya nakal lagi ya maaf lagi. Dan gurunya juga nggak tampar-tampar lagi. Nanti kalau tampar lagi ya nggak ada maaf lagi. Kasus ini awalnya ramai karena ada aksi mogok sekolah yang dilakukan 630 siswa dari 19 kelas pada Senin 13 Oktober sebagai bentuk protes terhadap tindakan kepala sekolah. Bahkan sempat beredar foto spanduk protes yang bertuliskan "Kami tidak akan sekolah sebelum Kepsek dilengserkan". Vibes-nya udah kayak demo mau pemakzulan. Jangan-jangan ditunggangi asing ini. Jadi bisa. Spanduk itu kemudian dicopot tapi mogok tetap berlangsung selama 2 hari dan pembelajaran dilakukan daring. Sebentar, sebelum lanjut ada yang bikin saya bertinyi-tinyi. Bikin saya penasaran. Kalau pembelajaran daring, MBG-nya tetap dibagi apa enggak ya? Iya juga dong. Bisa aja saya. Hingga pada tanggal 15 Oktober kemarin, ratusan siswa udah balik masuk ke sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal. Setelah dialog dan diskusi antara siswa, perwakilan Dindikbud Banten serta pihak sekolah untuk memenuhi tuntutan para siswa. Tuntutan siswa sudah terpenuhi, kalau tuntutan rakyat 17+8 gimana progresnya ya? Ya udah tahu saya. Nanya saya. Iya juga. Jadi begini ceritanya begini. Pada hari Jumat di tanggal 10 bulan 10, salah satu murid di SMA N1 Cimarga, Indra Lutfiana Putra, bukannya cari diskon tanggal kembar, malah kena tampar. Waduh. Indra ditampar bukan tanpa sebab, tapi karena di lingkungan sekolah dia asik ngasap. Waduh, parah. Kepala SMA N1 Cimarga, Dini Fitria, mengakui kalau dia memang menampar Indra. Kepsek Dini bilang penamparan itu dilakukan atas rasa kecewa, bukan karena siswanya ngerokok, tapi karena gak jujur. Ibarat lo punya gebetan toksik yang bikin lo emosi bukan karena dia selingkuh, tapi karena dia ngomong tenang aja, dia itu cuma teman kecil aku. Pas ketemu temennya tinggi banget, jempolnya keker, jidatnya mancung. Anak kecilnya. Mana kupingnya klimis lagi. Awalnya Kepsek Dini nyamperin Indra karena dari jarak sekitar 20-30 meter kelihatan ada asap rokok di tangan Indra. Dan saat disamperin sambil dipanggil, bukannya nengok, Indra malah lari. Hingga akhirnya Indra ditegur sama kepala sekolah Dini dan saat ditanya bukannya ngaku malah bohong. Bohongnya Indra spontan. Bikin emosi kepala sekolah Dini dan terjadilah aksi penamparan. Kalau kata Kepsek Dini sih mukulnya pelan. Tapi kan pelan itu relatif. Setiap orang pelannya itu beda-beda. Benar. Misalnya nih. Coba. Lo ditampar Mike Tyson nih. Pelan aja. Paling mata lo pindah kuping. Nah, itu pengakuan dari Kepsek Dini. Kalau pengakuan dari siswa beda lagi.
Indra bilang dia awalnya nongkrong sambil ngudut di warung dekat sekolah. Ketika ketahuan puntung rokoknya sudah dibuang tapi sama Kepsek disuruh mencari lagi. Dan pas dicari puntungnya nggak ketemu, terus dia bilang bohong sama Kepsek Dini. Dia dibilang bohong sama Kepsek Dini. Indra juga bilang kalau Kepsek Dini akhirnya marah-marah, pipinya sampai ditampol, bahkan sempat ditendang bagian punggungnya. Gak cuma itu, Indra juga bilang kalau Kepsek Dini ngatain dia pakai bahasa goting dan anting. Dan yang bikin Indra merasa dipermalukan adalah perlakuan Kepsek Dini itu dilakukan di depan guru lain. Ada saksi. Ya, kita kan nggak tahu nih siapa yang pengakuannya jujur, siapa yang pengakuannya lebay. Tapi kan ada saksi mata. Indra tadi bilang kalau insiden itu dilakukan di depan guru-guru lain. Nah, tinggal tanya siapa yang benar, siapa yang bohong. Kelar masalah ini. Tapi yang jelas dua-duanya salah. Satu langgar aturan, satu pakai kekerasan. Kalau penonton kan dikit-dikit pakai perasaan. Jangan kan urusan cinta, urusan kerjaan aja pakai perasaan. Perasaan udah kerja bener, perasaan lembur mulu. Perasaan udah paling rajin, giliran gajian juga pakai perasaan. Perasaan udah gajian, kok udah ngutang aja. Siklus macam apa ini? Sementara itu pihak orang tua siswa nggak terima kalau anaknya ditampar dan bakal lapor ke polisi. Alasannya biar nggak ada tindakan semena-mena di lingkungan sekolah. Ibunya Indra, Tri Indah Alesti bilang kalau dia nggak ikhlas, nggak ridho anaknya ditampar, dan bakal bawa kasus ini ke jalur hukum. Ya wajar lah, mana ada sih orang tua yang ikhlas anaknya disakiti orang lain. Jangan kan ditampar, anak digigit nyamuk aja nyamuknya dibunuh. Bukannya membenarkan kekerasan, tapi kalau kita lihat kasusnya kan masih belum clear, belum jelas pengakuan siapa yang terbukti benar. Dan kalau boleh cerita nih ya, dulu nih pas masih sekolah terus nakal sampai ditampar sama guru, Dulu. sampai rumah nggak bakal berani tuh ngadu. Iya benar. Misalnya nih, lo nekat ngadu ke mak lo, Iya. mak tadi aku ditampar sama guru. Kita ngadu. Emaknya pasti tanya dong, emangnya kenapa kamu sampai ditampar guru? Ngudut mak. Mak biasanya diem tuh sebentar. Habis itu lo di fatality. Smackdown. Finish him. Mortal Kombat. Iya. Bukan gurunya dilaporin polisi, kitanya malah kena ulti. Pasti. Duit jajan kena efisiensi. Lanjutan, efek lanjut. Efisiensi semangat. Balik lagi, jadi kekerasan yang terjadi di sekolah jelas tidak bisa dibenarkan. Dan sebelum kasus ini berakhir damai, Kabid SMA Disdikbud Banten Adang Abdurrahman kasih contoh ada sekolah yang menerapkan poin bagi siswa yang melakukan kesalahan sebelum memberikan hukuman. Bahkan kasus ini juga sempat menuai respon anggota DPRD Banten, Dede Rohana Putra, yang menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam dengan dibentuk tim investigasi untuk melakukan cross-check di lapangan. Dede bilang ada asap pasti ada api. Dia menekankan memang kekerasan fisik itu tidak dibenarkan, tapi pasti ada penyebab yang melatar belakangi penamparan. Betul. Sementara terkait siswa yang kedapatan merokok, Dede juga menegaskan perlu ada sanksi disipliner untuk menunjukkan dorongan agar aturan sekolah ditegakkan dan menyeimbangkan perlindungan bagi pelajar. Sepakat. Kasus ini harusnya bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa setiap tindakan pasti ada sebab dan akibat. Sekali lagi saya katakan, penamparan memang sebuah kekerasan, tapi perlu diingat apakah tamparan itu datang tanpa sebab. Iya betul. Jangan buru-buru memutuskan perkara di saat hati dan pikiran masih mendidih. Dahulukan diskusi dengan hati, jangan buru-buru lapor polisi. Iya betul. Ingat, mendidik anak itu tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah. Dan kesalahan terbesar saat ini adalah menyerahkan pendidikan hanya semata-mata tanggung jawab sekolah. Betul. Dari satu tamparan, banyak pertanyaan harus dijawab untuk mengurai akar masalahnya. Apakah tamparan itu akibat dari seorang pendidik yang bermasalah? Apakah tamparan itu akibat dari perilaku anak yang kurang perhatian dari keluarganya?
Dan apakah tamparan itu datang karena kurangnya perhatian pemerintah tentang lingkungan sekolah yang ramah? Atau bisa. apa? Bisa, iya. Ya apa? Jawab dong. Bantuin saya ini. Jangan aja. Jadi jangan tanya saya. Masa saya terus ngomong ini? Emang tugas saya ya? Iya. Jawabannya memang gak gampang. Betul. Perlu data, perlu fakta, perlu usaha, dan perlu sabar. Betul. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah evaluasi, refleksi, dan adaptasi. Iya. Dalam ya omongan saya. Betul. Evaluasi cara mendidik dan kebijakan. Iya. Baik bagi pendidik, pemerintah, dan orang tua. Terus harus ada refleksi. Sudah tepatkah sikap dan perhatian kita dalam mendidik karakter anak? Betul. Dan terakhir perlu adaptasi karena karakter anak di era sekarang jelas beda sama anak zaman dulu. Betul. Sekarang asupan informasi lebih banyak daripada asupan makanan bergizi. Benar. Pelajaran lain dari kasus ini adalah soal copot-mencopot. Jadi jangan gampang copot-mencopot tenaga pendidik karena dampak kedepannya itu kan bisa bikin repot. Betul. Bukan gak mungkin gara-gara kasus ini para pendidik nanti jadi malas atau jadi takut buat mendisiplinkan anak didiknya. Waduh, jangan dong, jangan. Jelas ada perasaan was-was, takut dianggap kekerasan dan bisa dilaporkan. Iya. Padahal dalam kondisi tertentu perlu ada ketegasan dalam mendidik anak. Betul. Ingat ya, tegas bukan keras. Iya. Kalau lemas berarti udah keluar. Ya. Emosinya. Ya, emosinya udah keluar. Makanya jadi lega. Dan kalau saja keengganan para pendidik ini benar terjadi, maka sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Ingat, sekolah, keluarga, dan pemerintah harus bersama-sama ambil peran mencetak generasi masa depan, hilangkan kekerasan di dunia pendidikan, tapi jangan biarkan atau memanjakan anak yang berbuat pelanggaran. Betul, sepakat. Catat, jika kekerasan dan pembiaran buat pelanggar aturan masih dilakukan, maka jangan heran nanti yang terwujud bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas.